Informasi lain pemirsa, seorang lansia tercebur ke lubang proyek septic tank di depan rumahnya di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Korban mengalami luka di kepala dan sempat dirawat, namun nyawanya tak tertolong. Dia jatuh apa enggak? Iya, kuncinya jatuh. Apa nakut itu nggak ada kan? Nggak ada. Dia pegang kunci, dia tanyain. Center dong, Tarmin usia 67 tahun terperosok ke dalam lubang septic tank sedalam 1 meter 60 cm di Jalan Satria 1. Warga bergegas menolong dan membawanya ke puskesmas. Luka di kepala akibat benturan besi proyek sempat dijahit dan Tarmin diizinkan pulang. Namun 2 hari berselang ia mengalami muntah darah dan demam tinggi. Keluarga membawanya ke Rumah Sakit Hermina, tetapi pada Senin malam nyawanya tak tertolong. Jenazah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Tanah Abang. Keluarga menuturkan korban baru pulang berbelanja sebelum terpleset tepat di depan rumahnya. Tak ada pagar pengaman, kepala korban pun terbentur besi proyek. Proyek septic tank ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan sanitasi warga. Namun musibah ini jadi pengingat pentingnya keselamatan warga dalam setiap pembangunan. Iya ada. Dia jatuh apa enggak? Iya, kuncinya jatuh. Apa nakut itu nggak ada? Dari pemerintah. Ya karena dari pemerintah katanya dia itu kalau nggak bikin septic tank ntar didenda katanya gitu. Kan dia emang saluran airnya udah ke got langsung gede, tapi nggak bisa kata mesti pakai septic tank katanya gitu. Perintah. Nah, lokasi di depan rumah ini itu dari persetujuan siapa, Bu? Ya dia orang itu yang kayak LMK itu gitu. Kok ini mesti di sini? Ya iya emang ada itunya di sini dia bilang gitu. Tapi bukan dari persetujuan pemilik rumah. Enggak, ya pemilik rumah kan namanya udah tua begitu, dia mah dibilang gitu ya iya aja. Tapi yang nentuin lokasi itu? Dari LMK, dari yang tukang galinya juga. Cuman dia ngomong jangan di sini bang, dia pernah ngomong gitu, jangan di sini ntar buat lewat nggak bisa, ininya dibongkar sama dia nggak boleh kan, yang ancakan buat duduk. Enggak pak, nanti saya rapiin lagi katanya gitu, saya nggak bisa lewat. Emang dia ngomong gitu lagi pertama. Pemirsa, keterbatasan sarana infrastruktur dan ketiadaan fasilitas kesehatan membuat seorang ibu hamil di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa melahirkan di atas tandu saat perjalanan menuju puskesmas terdekat. Dengan menahan rasa sakit, Francisca Seang, seorang ibu hamil warga kampung Iligai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terpaksa ditandu warga menuju puskesmas terdekat. Ia terpaksa ditandu lantaran jalan yang ada kondisinya tidak memadai. Di tengah perjalanan, rombongan terpaksa berhenti karena Francisca Seang sudah tidak tahan dan hendak melahirkan. Warga kemudian mendirikan tenda darurat karena hujan tiba-tiba turun. Proses persalinan Francisca dalam kondisi darurat dan hanya dibantu beberapa ibu. Meski demikian, proses persalinannya berjalan lancar. Francisca Seang dikaruniai bayi laki-laki. Rombongan mereka terpaksa bertahan di lokasi karena menunggu kedatangan petugas kesehatan tiba. Bersama-sama tenda persalinan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlimos, peristiwa yang menimpa Francisca terjadi karena saran dari pihak tenaga kesehatan kurang mendapat perhatian. Sebelumnya, Francisca telah dititipkan di Hokor agar lebih mudah dipantau oleh bidan desa. Namun, ia memilih pulang tanpa sepengetahuan bidan desa. Yang bersangkutan ke Hokor Iligai Hokor itu tidak tanpa memberitahu bidan atau nakes. Jalan ke sana, kemudian menempuh perjalanan jauh saat merasakan sakit pinggang dan tadi sudah disampaikan, baru bergegas bersama keluarga mau menuju puskesmas. Akhirnya dalam perjalanan patus di jalan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sika mengimbau kepada para ibu hamil untuk mengikuti saran dari para nakes karena topografi dan akses jalan di Kabupaten Sika yang tidak memadai. Dari Sika NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kakak itu jaga apa ya gunting ya?